Udara dingin terasa nikmat. Bangun pagi masih terasa utuh. Saya di sini ingin mengucapkan kepada muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, beserta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak kita sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Juri yang arif nan bijaksana, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang tengah hadir pada hari ini, dan yang saya banggakan dan saya muliakan teman-teman seperjuangan yang ada di sini. Generasi muda di era sekarang ini sangatlah menjadi aset berharga di setiap negara. Mengapa demikian? Mengapa dibilang sebagai aset berharga? Karena generasi muda merupakan sebuah pegangan kokoh yang dapat membawa dan menciptakan sebuah generasi yang baik untuk mempertahankan negara. Namun, kekuatan mereka bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual, tetapi lebih daripada itu. Kenapa bisa lebih daripada kecerdasan intelektual? Sesungguhnya, generasi muda juga harus memiliki moral dan integritas yang baik. Apabila moral dan integritas ini diseimbangkan oleh kecerdasan intelektual, maka dapat terciptanya generasi muda yang berperadaban, yang memiliki sebuah pondasi yang kokoh untuk menciptakan negara yang maju dan kokoh. Ada 3 aspek kejujuran yang akan saya bahas pada saat ini. Yang pertama, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan ini mencakup aktivitas kita sehari-hari yang selalu melakukan tindakan-tindakan dan aksi. Tindakan dan aksi ini harus kita lakukan sesuai ajaran Islam dan tanpa adanya pemanipulasian ataupun kebohongan. Yang kedua, jujur dalam hati ataupun janji. Ketika kita diberikan kepercayaan kepada seseorang, kita harus selalu jujur dan tidak berbohong dalam segala hal ataupun aspek apapun. Dan yang terakhir, jujur dalam perkataan. Ketika kita berbicara, kita harus melakukan secara apa adanya, tanpa adanya kedustaan ataupun perbohongan.
Maka dari 3 aspek yang telah saya sampaikan tadi harus kita miliki di dalam setiap diri generasi-generasi muda yang beragama Muslim. Karena tanpa adanya kejujuran itulah bukan apa-apa bagi generasi muda di era sekarang ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu 'alas shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah kamu menjadi bagian orang-orang yang benar atau jujur. Dari ayat yang telah saya bacakan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya keimanan dan ketakwaan itu merupakan salah satu kuncinya adalah dengan kejujuran. Kejujuran ini sangatlah penting di dalam aspek keimanan dan ketakwaan. Apabila di dalam diri seseorang itu tidak ada kejujuran, mustahil adanya ketakwaan dan keimanan di dalam diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan kejujuran sebagai kewajiban bagi umat beragama Islam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. As-sidqu tuma'ninatu wal kadibu rubah. Yang artinya, kejujuran adalah kewajiban dan kewajiban membawa kepada kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Yang dimana dapat kita ambil makna bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan kejujuran sebagai suatu kewajiban yang harus ada di dalam diri setiap umat muslim, khususnya generasi muda, seperti aspek yang telah saya jelaskan sebelumnya. Bahwa kejujuran merupakan pondasi penting yang harus ada di dalam diri seorang muslim dan muslimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bukan hanya kejujuran yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai generasi muda, tetapi amanah juga merupakan sikap fundamental yang harus kita tanamkan dan ada di dalam diri kita. Mengapa demikian? Amanah memiliki cakupan yang sangat luas. Seperti contohnya, yang pertama, amanah sebagai pelajar yang mencakup belajar dengan sungguh-sungguh tanpa mencontek. Yang kedua, amanah sebagai pekerja, yang dimana kita harus menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan secara disiplin dan intelektual. Dan yang ketiga, amanah sebagai seorang pemimpin yang dapat dikategorikan sebagai kita harus mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi di diri seorang pemimpin tersebut. Amanah tidak dapat hanya kita jalankan secara sepele, tetapi harus kita aplikasikan dan kita amalkan secara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Islam.